Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya dengan NIM A121210555. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kajian lingkungan hidup yang diampuh oleh Pak Syamsuriwal SPD MPD. Di sini saya akan membahas komponen-komponen kajian lingkungan hidup. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian kajian lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup merupakan suatu ruang lingkup beserta isinya yang meliputi semua makhluk hidup, mencakup manusia dan benda serta bagaimana perilaku manusia dalam mensejahterakan kehidupan makhluk hidup. Kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa terlepas dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Universitas Tadulako sendiri memiliki misi yang merupakan perwujudan dari fungsi, peranan, serta tugas pokok dari universitas, yaitu sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan tridharma, perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, prinsip dasar lingkungan. Ilmu lingkungan memiliki prinsip dasar, yaitu prinsip interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, kegunaan, arus informasi aktual dan keberlanjutan. Yang pertama di sini ada interaksi. Interaksi di dalam lingkungan hidup, bahwa dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi-kondisi interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antar komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen lingkungan hayati maupun non hayati. Yang kedua, ketergantungan. Dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi-kondisi saling ketergantungan satu sama lain antara komponen-komponen lingkungan hidup, baik saling ketergantungan antara komponen lingkungan hidup hayati dengan komponen lingkungan non hayati, maupun saling ketergantungan di antara komponen makhluk hidup. Dan yang terakhir, keanekaragaman. Keanekaragaman atau kebinekaan hayati, bahwa di dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus dapat tercipta keanekaragaman hayati dan non hayati. Semakin beraneka-ragaman kehidupan yang ditemui dalam suatu lingkungan hidup, maka semakin kuat daya tahan dan ketahanan lingkungan hidup tersebut. Baik, pendekatan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan mencakup berbagai disiplin ilmu yang masing-masing mempunyai prinsip dan konsep tersendiri. Konsep ilmu lingkungan berusaha menyatukan berbagai pendekatan ilmiah menuju pengertian yang menyeluruh tentang lingkungan hidup. Selanjutnya, komponen-komponen lingkungan. Yang pertama, komponen fisik kimia. Komponen fisik kimia mencakup air. Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi. Dalam ketiga wujudnya tersebut, aliran, sungai, dan laut. Air adalah substansi kimia dengan rumus H20. Satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak versa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Dan selanjutnya ada tanah. Tanah merupakan bagian dari lapisan atas permukaan bumi. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Dan yang terakhir ada udara. Kehidupan di permukaan bumi dapat berjalan dengan baik, salah satunya karena adanya udara. Udara menyelimuti permukaan bumi. Lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi disebut atmosfer. Nah, selanjutnya ada sinar matahari, suhu, garam, iklim, serta kebisingan. Itu komponen biologi. Komponen biologi masuk ke dalam komponen biotik, yakni komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yang diantaranya bergerak,
makan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, berkembang biak dan beradaptasi. Selanjutnya komponen Sosekbud. Sosekbud yakni lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Dan yang terakhir komponen Kesmas. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Selanjutnya, kebijakan lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang dipertimbangkan negara untuk mengurangi tingkat polusi dan pada gilirannya melindungi dan melestarikan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan hati nurani yang konservatif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang oleh entitas publik dan swasta termasuk individu biasa. Contoh kebijakan lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan harus ditetapkan di setiap perusahaan yang ada di planet ini, terlepas dari beberapa kecil atau besar itu, karena dalam beberapa hal kegiatannya dapat berdampak pada lingkungan. Kalau tadi yang dibahas mengenai peraturan dan kebijakan terkait lingkungan, sekarang yang berkaitan dengan kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Selanjutnya, peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini disahkan pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Matalata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Dan yang terakhir, contoh pengelolaan lingkungan hidup dengan kearifan lokal. Di bawah ini ada beberapa kearifan lokal yang mungkin dapat diadopsi selama pendampingan masyarakat. Di sini contohnya ada hutan larangan, yaitu hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya yang sangat vital sekali sebagai persediaan air sepanjang waktu untuk keperluan masyarakat. Selain itu, kayu yang tumbuh di hutan juga dipandang sebagai perisai untuk melindungi segenap masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dari bahaya tanah longsor. Baik, itu pembahasan saya tentang kajian lingkungan hidup. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.